empati tegas, inovasi andal setia. Solusi empati tegas, inovasi andal, pelayanan publik yang prima bagi Jakarta. Komitmen amanah, dedikasi sepenuh hati. Dengan inovasi tiada henti, multi channel public service delivery 150 0164 call center dan ajib siap melayani setia. Pemirsa, apa kabar? Sehat dan semangat selalu ya. Dunia pemasaran kini semakin berkembang dengan memasuki tatanan dunia yang baru, di mana pemasaran sudah menjadi lebih terhubung dan terintegrasi. Konsumen bukan lagi sebagai objek, tetapi kini sudah menjadi sebagai subjek pemasaran. Karena nilai pemasaran suatu produk atau jasa akan bertambah jika pemasar dapat menanggapi dengan tepat anxiety dan desire dari konsumen. Efek terbesar dari konsumen yang semakin terkoneksi dan bergantung dengan teknologi adalah perubahan customer pattern. Bagaimana pengaruh perubahan ini terhadap upaya pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan maupun UMKM, dan bagaimana pula pengaruhnya terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Untuk membahasnya, di episode kali ini saya akan berbincang bersama dengan guru dan tokoh pemasaran dunia, Hermawan Kartajaya. Assalamualaikum Pak Haka. Oke. Wah, nampaknya sudah lama ya kita tidak bertemu ya Pak. Ya. Memang ketika pandemi ini, hal yang terberat adalah menahan rindu untuk berkumpul bersama dengan keluarga, saudara, dan kolega kita. Begitu ya Pak? Ya. Pak, termasuk hari ini nih, pemirsa di Layanan Jakarta On TV ini sangat rindu nih dengan Pak Haka untuk hadir di ruang publik. Nah, kita akan berbincang mengenai dunia pemasaran dan penyelenggaraan pelayanan publik. Namun sebelum itu kita sapa pemirsa terlebih dahulu ya Pak. Saya Hermawan Kartajaya, Chairman and Founder Maklus Inc. sejak tahun 1990. Dan saya Aldi, Anda sedang menyaksikan Layanan Jakarta On TV. Tegas inovasi Anda. Pada era 90-an, ketika sedikit orang yang mengenal dunia marketing, Hermawan Kartajaya boleh jadi orang Indonesia pertama yang gencar mengampanyekan arti pentingnya konsep dan strategi marketing bagi dunia usaha. Puluhan judul buku marketing telah lahir dari buah pemikirannya. Hingga kemudian beliau dipercaya sebagai President of World Marketing Association. Serta namanya juga masuk dalam jajaran 50 Gurus Who Has Shaped the Future of Marketing. Pak Haka, saat ini pemasar sedang menghadapi tantangan berupa perubahan yang terjadi terus-menerus. Apa saja elemen dari perubahan tersebut yang harus dicermati oleh pemasar? Kemudian bagaimana perubahan tersebut akan mempengaruhi strategi pemasaran? Terutama perubahan di bidang teknologi ya, digital ini membingungkan. Tahu-tahu perilaku konsumen itu kan berubah.
Kalau untuk DKI ya perilaku masyarakat yang ngurus izin, minta layanan apa itu berubah. Jadi kalau dulu yang namanya 4A, kewajiban kita itu creating awareness, kemudian membuat supaya attitude orang terhadap kita itu positif, tadinya negatif, netral menjadi positif. Dan act artinya dia datang ke kita minta layanan, dan yang terakhir act again, datang lagi karena seneng dia. Jadi aware, attitude, act again. Sekarang dengan adanya sosial media, Aldi, berubah. Aware tetap, bagaimana membuat bahwa kita di aware orang, kalau enggak tahu di aware orang ngurus izin di mana ya enggak tahu kan. Tapi kemudian yang penting di sosial media itu appealing. Kita harus seksi dalam arti luas loh. Appealing itu menarik. Kalau enggak menarik ya orang enggak mau sekarang. Karena di sosial media itu saingannya tidak terhingga. Banyak sekali ya. Sehingga kata kedua appealing. Ketika asking itu artinya kalau dia tanya lebih lanjut kalau tertarik harus dijawab. Disediakan orang jawab. Dan tidak bisa cuma mesin yang jawab. Karena question itu tidak selalu standard question, tapi frequently asked question memang bisa dipakai mesin. Tapi kalau yang question-question khusus, saya kalau ngurus izin ini, kalau begini apa, nah ini mesti disiapkan orang. Dan yang keempat, act, orang itu datang dan bukan cuma act again, tapi advocacy. Advocate artinya dia yang bela, oh pelayanan DKI itu keren. Jadi sekarang itu 5A. Beda dengan dulu. Dan disebut loyal customer adalah kalau you have so many advocate. Bukan repeater, bukan. Kalau dia repeat terus ngurus terus ke kamu karena dia senang tetapi dia tidak mau endorse, tidak mau advocate, percuma. Jadi yang harus dibuat secara marketing 5.0 itu bukunya namanya 5.0, tapi yang kayak begitu tadi sudah ada mulai dari 4.0 yang 3 tahun lalu, cuma 5.0 dibantu teknologi yang lebih seru. Itu adalah intinya dari 4A ke 5A. Dan pada 5.0 teknologi for humanity itu artinya memang kekuatan teknologi itu harus tidak boleh diabaikan, tapi harus ditambah kekuatan orang. Jadi antara orang dan mesin itu harus bersama ya. Baik Pak Haka, artinya saat ini telah terjadi perubahan customer pet ya Pak, dari awalnya 4A menjadi 5A. Nah, pemirsa lain Jakarta One TV bagaimana? Masih ingat kan 5A tadi? Ya benar pemirsa, yaitu aware, appeal, act, dan advocate. Nah dengan demikian Pak Haka, saat ini artinya pemasar dipaksa untuk mengikuti perkembangan teknologi dan informasi yang tak terelakkan tersebut ya Pak. Lalu bagaimana nih Bapak melihat kaitannya antara manusia dan teknologi? Dan apakah masih butuh sentuhan manusia dalam dunia pemasaran? Atau semua sudah bisa digantikan dengan teknologi Pak? Human itu salahnya sendiri kalau sampai diganti teknologi. Kalau dia cuma bisa menjawab frequent asked question, pertanyaan standar, ya salahnya bisa diganti mesin kan. Tapi kalau human itu menguasai persoalan sehingga ada orang tanya-tanya sesuatu yang dia tidak bisa diduga oleh mesin, itu barusan naik. Jadi mesin itu cuma bisa mengolah data jadi information jadi knowledge. 3. Tapi di atas knowledge itu ada namanya insight dan wisdom. Dan di bawah sekali ada yang namanya noise. Noise itu artinya apa? Ya manusia itu bisa punya feeling, ini informasi tidak benar ini, jangan diteruskan gitu kan, bahaya karena undang-undang ITE nanti ya. Nah jadi itu manusia yang bisa. Jadi manusia harus berdamai dengan teknologi dan jangan mengulangi apa yang bisa dilakukan oleh teknologi. Tapi manusia itu harus melengkapi teknologi, biarlah teknologi melakukan hal-hal yang rutin, tetapi ya ada
hal-hal yang tidak rutin, yang bersifat memerlukan kebijakan manusia, bukan kebijaksanaan policy, bukan ya, kebijakan manusia, kebijakan itu nggak terjadi. Itulah inti daripada marketing 5.0 yang baru terbit 19 Januari yang lalu dari Amerika, Wiley US. Saya sudah nulis buku sama Profesor Bill Kotter ini mulai 1998 dan ini buku ke-9 saya. Dan buku ke-10 saya, Entrepreneur Marketing, akan terbit pada waktu G20 Summit di Bali, November 2022. Sekarang lagi ditulis dari Amerika loh. Ya, oke. Kecanggihan teknologi mungkin akan menggantikan peran manusia. Namun ada beberapa aspek yang tidak mampu digantikan oleh mesin. Salah satunya adalah komunikasi antar individu, sehingga kita harus meningkatkan pengetahuan dan kemampuan kita yang disesuaikan dengan perkembangan teknologi saat ini agar tidak sia-sia. Bagaimanapun, konsumen kita adalah manusia, bukan mesin. Sehingga peran manusia masih sangat penting. Setuju ya pemirsa? Wah, semakin menarik Pak Haka. Lantas bagaimana nih Pak Haka melihat kemajuan teknologi dan informasi serta komunikasi saat ini, Pak? Menyadarkan kita bahwa kalau dulu kita tidak mau ke teknologi, semua layanan, jualan apa ini, marketing harus pakai teknologi, tapi juga nanti makin menyadarkan kita bahwa teknologi sendirian ini tidak cukup. Balik lagi, kalau semua sudah pasang teknologi gimana persaingannya? Balik lagi ke manusianya ya. Manusia di balik teknologi itu gimana? Kita break dulu boleh ya Pak? Sebenarnya saya ingin bertanya lebih panjang lagi nih, tapi produser saya bilang kita harus break dulu Pak. Pemirsa, kita akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa, masih di layanan Jakarta On TV. Dan saat ini kita juga masih terhubung secara virtual dengan guru dan tokoh pemasaran dunia Hermawan Kartajaya. Pak Haka, bulan Ramadan sudah tiba nih Pak. Ini adalah Ramadan kedua kita di tengah pandemi COVID-19 ini. Lalu bagaimana nih Bapak melihat Ramadan kali ini khususnya terkait dengan dunia pemasaran di Indonesia? Nah, dalam hal puasa menurut saya itu bagus. Satu, mengingatkan loh kepada selama 40 hari, ya resminya sebulan ya sebetulnya, sebulan 4 minggu itu membuat orang itu semakin sadar. Tapi sebetulnya saya sebagai orang non muslim dulu pernah mencoba ikut puasa, tetapi ya karena tidak biasa ya, tidak kuat, akhirnya sesudah 12 hari aku kemudian selesai. Tapi saya terus merasakan sebetulnya yang ditahan ini bukan makan, tapi bagaimana keinginan-keinginan yang kurang baik itu ditahan. Tapi kedua, at the same time, kebalikannya ini adalah orang itu menjadi, ini kesempatan ini untuk menyenangkan keluarga, karena biasanya puasa itu kan bersama keluarga. Ya toh, menghadiahi diri sendiri, membuat diri sendiri nikmat walaupun itu tidak boleh berlebih-lebihan. Terutama sudah buka toh. Jadi seimbang ini antara waktu puasa dari sunrise sampai sunset, terus antara sunset sampai sunrise lagi. Nah, kalau dalam hubungan ini itu makin menyadarkan lagi bahwa kalau tadi puasa itu pagi dan malam itu dipersatukan, diintegrasikan, kalau ini teknologi dan humanity itu sama kayak siang dan malam yang harus makin dipersatukan. Jadi mudah-mudahan puasa ini membawa berkah bagi kita semua, terutama bagi DKI, untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dengan mendamaikan antara teknologi dan manusia. Itu sesuai dengan subtitle Marketing 5.0 by Wiley US, Philip Potter, saya, dan Iwan Setiawan, Technology for Humanity. Pak Haka,
Di tengah kemajuan zaman yang terus terjadi saat ini, maka pemasar itu dituntut untuk mampu menerapkan strategi omni, yaitu menggabungkan antara offline dan online. Lalu bagaimana Pak caranya agar para pelaku usaha khusus bidang UMKM ini mampu menerapkan strategi omni tersebut? Omni itu adalah biasanya online offline. Tapi buat saya tak perbesar pengertiannya adalah mengintegrasikan dua hal yang dikotomi. Buat saya Nabi Muhammad itu omni karena selalu mendamaikan yang berilmu. Nah UKM, saya ini staf khusus UKM 5 tahun loh, zamannya Pak Puspa Yoga dulu. Saya tahu kelemahan UKM, maaf. 2, yaitu belum tentu semua UKM itu entrepreneur. Padahal mestinya entrepreneur, jatuh bangun, ulet kan. Apapun dilakukan sama dia. Yang kedua, ngerti marketing. Betul enggak? Kalau enggak gitu ya seperti presiden, ngomel-ngomel kan. UKM kenapa dimakan sama yang gede-gede dalam predatory pricing? Karena mereka tidak dibekali marketing. Dimasukkan di laut itu. Ngerti nggak? Kalau offline itu persaingannya kayak cuma di kali, di sungai. Kalau sudah masuk digital platform, itu kayak di laut. Orang nggak bisa renang, jegurkan situ, mati lah. Jadi UKM itu harus disadarkan di mana pada masa puasa ini memang istimewa, ada kesempatan. Karena tadi kan orang itu makin sadar, terutama yang menjual barang yang baik-baik. Kalau menjual barang yang kurang baik, ya orang tidak mau. Tapi menjual yang baik, tetapi juga tidak menjual gitu saja. Karena persaingan banyak. Betul enggak? Makanan halal, itu kesempatannya banyak. Tetapi persaingannya juga luar biasa. Karena semua masuk halal. Benar enggak? Pakaian Muslim, itu kan marketnya growing, tetapi persaingannya gimana? Gila-gilaan. Kalau tidak ada diferensiasi yang namanya inti daripada marketing itu diferensiasi, ya mati. Ya banding-bandingan harga akhirnya, ya sama-sama rugi. Itu yang harus dibekalkan kepada UKM. Lalu apa nih Pak Haka yang harus dimiliki oleh para pelaku UMKM agar dapat bertahan dan terus berkembang dalam menopang pemulihan ekonomi nasional saat ini? Makanya banyak orang yang bilang UKM itu yang butuh bunga murah. Lu bunganya sudah dikasih kok, harus disediakan BRI dan sebagainya. Kurang apa pemerintah ini? Tapi kalau mental itu selalu minta-minta ya enggak bisa. Jadi itu yang harus diperbaiki. Tough. Semua pengusaha yang kuat itu berasal dari kecil dan kuat jatuh bangun. Jangan pikir Mark Plus ini gede langsung 30 tahun. Saya jatuh bangun, apalagi minoritas kayak gini. Siapa yang mau ngasih kur? Zaman dulu loh, kalau sekarang ya bisa lah. Surabaya jadi guru aku. Mulai ini Mark Plus ini tahun 90 ketika marketing itu tidak diperlukan karena Pak Harto masih kuat, jadi tidak perlu persaingan. Kan marketing itu ilmu bersaing, bukan ilmu jualan. Saya mulai ketika barang ini tidak diperlukan ilmu bersaing. Sekarang iya diperlukan semua. Itulah yang harus diajarkan. Tahan banting. Tapi kedua sekali lagi, ya buatlah supaya produk Anda mempunyai diferensiasi. Karena intinya marketing itu. Kalau tidak punya keunikan, ya tambah mati harganya. Betul tidak? Semakin menarik ya pemirsa, setiap pemasar atau pelaku usaha ini harus memiliki keunikan atau DNA-nya masing-masing. Disesuaikan dengan bisnis yang dijalankannya. Bukan begitu ya Pak? Pak Haka, saya akan bertanya dengan hal yang lain lagi nih Pak, yakni terkait dengan pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia dan 215 negara di dunia. Ini tentunya telah menghantam banyak sektor bisnis Pak. Nah, saya pernah mendengar Bapak menyampaikan bahwa ada kunci agar bisnis dapat tetap berjalan dan bersaing di era pandemi COVID-19 ini, yaitu dengan menerapkan konsep CL. Lalu bagaimana nih Pak penjelasan terkait dengan konsep tersebut
Bapak bisa sampaikan tidak kepada pemirsa di layanan Jakarta On TV? Ya, sial ini adalah konsep yang nanti keluar di bukuku yang akan diterbitkan di G20 itu. Creativity, Innovation, Entrepreneurship, Leadership. Bagong, Petruk, Gareng, Semar. Bagong itu kreatif karena lucu kan. Kalau enggak kreatif kan orang enggak bisa jadi komedian ya. Inovatif itu solution. Petruk itu solusi. Nah, kalau orang itu sudah CI, tidak ada EL-nya, tidak ada yang entrepreneur, ayo ngambil risiko jalan, ya enggak bisa. Terus tidak ada leadernya, Semar itu tadi, ini Gareng, ini Semar. Gareng itu maunya banyak, entrepreneur kan maunya banyak, ini. Tapi Semar itu adalah bapaknya yang values, yang mau merangkum semua. Makanya cerita Punokawan itu luar biasa. Yang kontras dengan Punokawan, Pendawa 5. Nakulo Sadewo itu productivity, tidak kreatif tapi produksi terus. Nakulo Sadewo. Arjuno itu improvement bukan inovasi. Artinya bertapa terus mananya diperbaiki terus. Terus profesional, Bima, dan akhirnya Yudhistiro paling tua, kakaknya semua ini, manajer. PIPM dan sial itu harus dikaitkan semua. Dan sial itu bahasa Perancisnya apa? Sky, langit. Jadi kalau Anda mau mencapai langit, harus bersial, kreatif, inovatif, entrepreneurship, leadership, tapi jangan kebablasan. Startup itu kebanyakan kebablasan itu. Cari customer tapi walaupun rugi. Rugi kalau kelamaan ya enggak mau, investor lari semua, betul enggak? Mesti ada PIPM-nya, Productivity, Improvement, Professional Management. Panjang ini kalau ngomong ini. Sudah, cukup, nanti tunggu aja buku saya keluar November 2022 bahasa Inggris di G20. Siap Pak, akan saya tunggu Pak bukunya Pak. Lalu Pak, apakah konsep sial ini juga bisa diimplementasikan pada instansi pemerintah dalam kerangka pelayanan publik Pak? Sangat bisa, cuma orang pemerintahan itu biasanya PIPM. Ya produktif. Diukur tuh ada KPI-nya. Produksinya berapa, ya, kayak termasuk gini nih. Improvement, harus ada improve, ada monitoring ya toh. Terus profesional kan? Ada lulusan APDN apa. Ayo profesional dong, birokrat ya. Dan manajer. Kepala seksi naik lagi jadi kasubdit apa. Manajer. Tapi tidak ada sialnya. Tidak berani kreatif, tidak berani inovatif, tidak berani entrepreneur. Profesional. Nah, yang penting ditambah adalah berani sial. Tapi kan selalu pertanyaannya, loh Pak, kalau sial kan aku dipecat ini kalau terlalu sial. Ya itu tergantung. Kalau gubernurnya biasanya bukan birokrat, seperti sekarang gubernur dan wakil gubernurnya bukan birokrat, menurut saya kok ada kelonggaran ya. Tapi PIPM-nya enggak boleh dilepas, digabung. Jadi kreatif tapi produktif, inovatif tapi tetap improvement terus, entrepreneur tapi tetap profesional, leader tapi manajer. Semakin menarik pemirsa, kita akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, masih di layanan Jakarta On TV. Dan saat ini kita juga masih terhubung secara virtual dengan guru dan tokoh pemasaran dunia, Hermawan Kartajaya. Pak Haka, kita lanjut lagi nih Pak. Bagaimana Bapak melihat pelayanan publik di Jakarta saat ini, khususnya dari sudut pandang omni marketing Pak? Ya, saya melihat ada beberapa perubahan yang dilakukan cukup bagus ya. Pelayanan terutama perizinan ya. Pelayanan, saya lihat bukan DKI saja, terus terang banyak kabupaten berlomba-lomba ngundang kita juga. Bahkan ada yang sertifikasi pelayanan, itu sampai disertifikasi oleh Maples. Kita punya sertifikasi pelayanan,
Makpres sendiri, LSP sampai ke Asia. Itu menunjukkan apa? Bahwa DKI pun akan dipaksa oleh persaingan bebas kalau orang tidak mau pindah ke provinsi sebelahnya. Betul nggak? Kan sekarang orang nggak enak di sini, minta izin di sini susah, ya pindah aja ke sebelahnya kan sudah. Kalau dulu nggak ada pilihan kan, harus. Nah itu harus omni, sial sama PIPM itu. Dalam arti kecil ya online offline lah sudah. Jadi ada online-nya, ada offline-nya ya. Dan kalau ada online offline dicampur, dan saya melihat sekilas, saya tidak tahu sampai detail, DKI sudah cepat ke arah situ ya, sehingga sudah boleh dikatakan omni. Tapi omni sebetulnya bukan cuma online offline dong. Teknologi dipakai, humanity-nya tetap jalan. Baik Pak, lalu bagaimana nih Bapak melihat komitmen dari Pemprov DKI Jakarta yang terus memberikan akses kemudahan berusaha dan kemudahan perizinan di Jakarta? Sepenting apa sih Pak perizinan bagi para pelaku usaha? Perizinan itu ya paling penting. Kalau tidak ada kepastian di perizinan ya orang males masuk satu daerah, betul enggak? Ya Jakarta kan ibu kota, walaupun IKN nanti pindah, tapi tetap menjadi New York ini, sana jadi Washington DC. Jadi pengusaha besar akan ada di DKI. Jadi buat pengusaha kepastian perizinan itu tetap paling penting. Karena kalau enggak gitu rencananya dia bisa berantakan semua. Dia mau bikin 100 hari apa, kalau politician 100 hari, kalau ini setahun pertama, 2 tahun, 3 tahun. Nah tapi kalau ada kepastiannya berapa hari dikasih atau enggak, ya enggak apa-apa kok. Sebetulnya keluar duit berapa itu asal pasti itu sebetulnya agak enggak apa-apa, tidak harus murah loh kalau pengusaha itu. Dikira harus murah, enggak, ya pantas tapi harus pasti. Nah itu yang penting. Ya sesuai aturan, enggak boleh melanggar aturan. Tapi jangan aturan dipakai untuk bersembunyi, untuk membuat sulit. Kan aturan itu kan pengusaha yang enggak terlalu tahu sebetulnya. Yang bikin aturan ini pemerintah kok. Pengusaha ini pokoknya saya minta izin ini boleh enggak? Nah, jangan enggak boleh dibilang boleh dibilang enggak boleh. Ya itu si urusan lain. Tapi kalau sudah boleh berapa hari lagi bisa keluar, berapa jam gitu, sekarang enggak ngomong hari. Nah, kalau swasta itu biasanya profesionalnya itu dilatih berjiwa entrepreneur. Maaf loh, kalau birokrat biasanya tidak dilatih berjiwa entrepreneur. Makanya sekarang sejak dulu sebetulnya namanya ada reinventing the government. Jadi government ini dari dulu mesti di-invent. Dia harus niru semangat swasta. Tapi tetap tidak bisa sempurna karena government tidak bisa bangkrut. Utangnya banyak masih diampuni, Kalau kamu kerja di swasta, pandemi gini, bosnya kan malah, ayo berubah, enggak sudah. Kamu enggak bisa, ya sudah, kamu enggak usah ikut saya. Karena takut bangkrut. Jadi itulah, ada plusnya, ada minusnya kerja di pemerintah itu. Bagus, karena aman. Tapi jangan aman dok, kalian harus bangga kalau kerja di pemerintah tetapi servisnya bisa ngalahin swasta, betul enggak? Betul Pak Haka. Setuju ya pemirsa? Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPM PTSP ini bukan saja fokus pada pengembangan inovasi layanan yang memudahkan dan mendekatkan layanan kepada warga ibu kota, tetapi juga melalui pendekatan kehumasan atau komunikasi masyarakat dalam mewujudkan pelayanan publik yang prima di Jakarta. Hal ini dibuktikan dengan diraihnya Platinum Awards atau juara umum Public Relation Indonesia Awards selama 2 tahun berturut-turut, yaitu pada tahun 2020 dan pada tahun 2021 ini. Hal ini membuktikan bahwa kinerja kehumasan atau komunikasi masyarakat yang dijalankan oleh DPM PTSP Provinsi DKI Jakarta ini telah sejajar dengan korporasi dan instansi ternama di Indonesia. Bagus Aldi. Pak Haka,
Seberapa penting nih pendekatan komunikasi pada instansi pemerintahan dalam penyelenggaraan pelayanan publik? Ya, komunikasi itu kan mengkomunikasikan apa yang akan dilalui ketika orang ngurus izin. Itu satu, sebelumnya pre. Kedua, on. Pada waktu orang ngurus izin kita komunikasikan terus, Pak, ini bagus, sesudah ini akan begini-begini. Dia post, sesudah selesai izinnya terima kasih, sudah percaya sama kita, dan sesudah ini tolong izin ini digunakan sebaik-baiknya. Jangan sampai melanggar loh, Pak. Melanggar nanti ada yang ngurus, nanti repot juga, bukan dikasih gini terus melanggar. Jadi pre, on, post, mesti komunikasinya jelas dan bagus menurut yang bahasa yang gampang dimengerti oleh yang ngurus. Jangan customer dipersulit, orang awam seperti kita ini tidak ngerti bahasa-bahasa pemerintah. Kadang-kadang kan ada yang bahasa Belanda, ada yang bahasa khusus pemerintah izin-izin ya. Kasih penjelasan komunikasi yang bisa dimengerti oleh customer ya. Oke. Baik, Pak Haka, di Jakarta saat ini pengurusan perizinan dan non-perizinan ini sudah dapat dilakukan sepenuhnya secara daring atau 100% online. Namun demikian, literasi digital masyarakat ini tidak sepenuhnya baik, Pak. Oleh karenanya, kami menghadirkan inovasi layanan antar jemput izin bermotor atau AJIB, di mana petugas AJIB dapat melakukan asistensi atau pendampingan pengurusan perizinan mulai dari permohonan sampai dengan izin diterbitkan atau end-to-end proses secara langsung di rumah atau di lokasi usaha pemohon. Inovasi layanan AJIB ini diberikan secara gratis kepada warga Jakarta. Pak Haka, bagaimana nih Pak Haka melihat inovasi layanan tersebut saat ini, Pak? Top. Itu terus terang aku tidak tahu apakah sudah ada di kota lain, kabupaten lain, provinsi lain. Tapi kalau itu memang betul-betul terjadi, saya angkat topi kepada Anda, kepada gubernur, wakil gubernur, bahwa itu keberanian luar biasa antar jemput. Jadi tak bilangi online itu tidak menjamin orang itu senang juga, karena ruwet juga dalamnya. Betul enggak? Tetap seperti buku marketing 5.0, Technology for Humanity. Teknologi itu harus dipakai untuk menggampangkan human yang customer-nya tetap human. Loh, orang itu kan human, bukan robot toh. Kalau teknologi itu malah merepotkan dia, ngisi ini, ngisi itu. Loh, kalau ketemu orang kan bisa tanya dia, ini isiannya apa? Nah, makanya kalau memang sampai diambil gitu bagus, itu artinya teknologi sudah sesuai dengan prinsip marketing 5.0. Selamat. Semoga diteruskan, jangan cuma di launch. Kelemahan di Indonesia ini kan juga launching tok ya. Diukur betul dan diimprove. Itu namanya inovasi tapi perlu improvement itu. Sial itu kan I-nya improvement. Kalau PIPM kan improvement, inovasi. Inovasi itu perlu improvement. Kreativitas perlu produktif. Jadi kalau ada kreativitas seperti ini, terus produktivitasnya mesti naik dong. Kalau 1 bulan biasanya berapa izin, sekarang berapa izin. Nah, keberanian profesional melakukan itu didasari entrepreneur. Dan manajer itu harus jadi leader. Itu artinya CLP itu. Sudah cocok dengan teori saya. Siap. Terima kasih, Pak. Pak Haka, kita sudah sampai di penghujung acara nih, Pak. Sebelum kita mengakhiri, pesan apa nih yang ingin Bapak sampaikan kepada pemirsa dari Jakarta On TV dan juga pelaku usaha ataupun pemasar di Indonesia agar tetap produktif dan terus bersemangat dalam memajukan perekonomian bangsa, khususnya di tengah pandemi COVID-19 ini, Pak? Ini 21-22 ini, 2021-2022 ini justru kalau saya selalu mengatakan ini tahun investment. Kalau Pak Jokowi bilang ini tahun opportunity, yes. Kalau Anda melihat ini opportunity, karena setiap krisis kan selalu ada konglomerat baru ya. Banyak yang miskin, tapi banyak yang beberapa konglomerat baru. Pak Khairul Tanjung, itu maaf ya, itu kan juga menjadi kaya sesudah
98, betul nggak? Pak Haritanu, itu kan konglomerat baru dari 98. Nah, jadi kalau Anda menyebut diri Anda pengusaha tidak menggunakan 2122. Kalau 2020 oke lah, adaptif gini, bingung toh, kos dipotong apa, 2122 mau apa lagi? Vaksinasi Indonesia ini salah satu yang terbaik di dunia loh. Sebetulnya masing-masing sekarang dengan sistem yang ada di Indonesia sudah berusaha masing-masing. Berusaha keras. Apalagi kalau parpolnya tidak cocok, biasanya lebih keras. Karena ya toh, tak bagus, positif. Nah, pengusaha harus seluruh Nusantara harus menggunakan ini kesempatan untuk invest, jangan nunggu. Untuk para pengusaha, terutama di DKI, sekarang ada urus izin sendiri itu mudah loh. Ya, jadi saya percaya sekarang semuanya bisa free dan mudah, malah Anda tinggal ngurus online, bahkan semuanya dijemput dan diantar kalau sudah selesai. Ya, selamat. Luar biasa. Pak Haka, terima kasih atas obrolan hangat dan waktu yang telah diberikan. Good. Salam sehat dan semangat selalu ya Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum. Minum kopi, enaknya ditemani roti. Makan nasi, lauknya ikan peda. Saksikan terus layanan Jakarta On TV, tayangan mengedukasi untuk warga Nusantara. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Salam setia melayani Jakarta. Sabdamu bagai air yang mengalir, basahi panas terik di hatiku, menerangi semua jalanku. Ku rasakan tentramnya hatiku. Jangan biarkan damai ini pergi. Jangan biarkan semuanya berlalu. Hanya padamu Tuhan tempatku berteduh dari semua kepalsuan dunia, dari semua kepalsuan dunia. Perlu mengurus izin? Di Jakarta, urus izin sendiri itu mudah. Urus izin sendiri itu mudah.